Universitas Trunojoyo Madura terdiri dari 7 fakultas, yakni Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Keislaman. Melalui kegiatan Tridharma dari aspek pendidikan, penelitian, pengabdian, dan prestasi akademik, serta kerjasama yang baik di dalam dan luar negeri. Universitas Trunojoyo Madura mengembangkan potensi sumber daya manusia Madura terampil sesuai kerangka Tridharma perguruan tinggi yang unggul dan berprestasi. Universitas Trunojoyo memiliki staf pengajar dari lulusan berbagai negara dan perguruan tinggi ternama dari luar maupun di dalam negeri. Dari berbagai evaluasi capaian kinerja, aspek keuangan, layanan Tridharma perguruan tinggi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kerjasama, analisis SWOT yang sampai pada kuadran 1. Universitas Trunojoyo Madura menjadi perguruan tinggi Satker UTM BLU dengan tata kelola yang baik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, di usianya yang ke-22 tahun, Alhamdulillah Universitas Trunojoyo Madura telah bertransformasi dari PTN Satker menjadi PTN BLU. Semoga terus jaya menuju Indonesia Emas tahun 2045. Universitas Trunojoyo Madura unggul, tangguh, dan mandiri. Pengajaran yang bermutu dan relevan, penelitian yang solutif dan aplikatif, pengabdian yang menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Kampus sebagai simpul pertumbuhan ekonomi, menyambungkan dunia pendidikan dengan dunia usaha, industri, UMKM, dan masyarakat. Melahirkan talenta masa depan melalui program Mahasiswa Berdampak, KIPK, Beasiswa Garuda, dan Talenta Saintek. Dengan pendekatan kolaboratif, mentoring antar kampus, riset konsorsium lintas universitas, dan sinergi dengan kementerian serta industri. Didukung pusat riset, revitalisasi perguruan tinggi, otonomi vokasi, dan penguatan teknopark menuju hilirisasi riset yang berdampak. Dikti Saintek Berdampak mewujudkan pendidikan tinggi yang relevan, terjangkau, dan berdampak nyata bagi masyarakat dan masa depan bangsa, selaras dengan semangat Universitas Trunojoyo Madura sebagai kampus yang unggul, tangguh, dan mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardia Hayati, Kepala Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan, yang kita singkat dengan UPA PKK.
UPA PKK adalah salah satu lembaga yang bertugas untuk memberikan berbagai macam pelatihan persiapan untuk memasuki dunia kerja dan juga persiapan untuk menjadi wirausaha. Berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh UPA PKK diantaranya adalah tracer study dan juga bootcamp terkait dengan kewirausahaan. UPA PKK siap melayani mahasiswa dan juga alumni berkarir untuk sukses dan juga menjadi wirausaha yang berhasil. UPA PKK siap melayani semuanya, baik itu alumni maupun mahasiswa dan juga karyawan apabila dibutuhkan. UPA PKK bersama UTM untuk lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Trunojoyo Madura, Ibu Dr. Mardia Hayati, SPMP. Yang saya hormati, narasumber kita pada siang hari ini, Kak Lailani Fitra Ramadhani, serta seluruh peserta, khususnya mahasiswa baru Universitas Trunojoyo Madura yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Vela Sufadi Agustina yang akan memandu acara siang hari ini, dan pada kesempatan yang luar biasa ini, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura di acara webinar kewirausahaan dengan tema Explore, Innovate, Create, menyalakan semangat kewirausahaan sejak dini. Kok ada webinar? Sebelum kita memulai rangkaian acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar acara kita dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, yang akan dilanjutkan dengan menyanyikan Mars UTM. Kepada seluruh peserta, dipersilahkan untuk menyanyikan bersama dari tempat masing-masing dengan penuh hikmat. Aku
Acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Kepala UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Trunojoyo Madura. Kepada Ibu Dr. Mardia Hayati SPMP, disilakan. Terima kasih Kak Vela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini, tepatnya hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025, kita ketemu lagi di webinar series yang kedua. Setelah tadi pagi jam 9 kita ada webinar yang pertama dengan pemateri Kak Toriki. Nah, adik-adik mahasiswa baru Universitas Trunojoyo Madura khususnya dan mungkin ada juga peserta yang dari luar Universitas Trunojoyo Madura, saya ucapkan terima kasih, selamat mengikuti webinar. Untuk webinar series yang kedua ini, targetnya adalah mahasiswa Fakultas Pertanian. Maaf, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Nah, ada 7 webinar series yang akan kita selenggarakan. Makna dari 7 webinar series ini adalah dalam rangka mewakili 7 fakultas yang ada di Universitas Trunojoyo Madura. Teman-teman semua mahasiswa baru perlu saya informasikan bahwa webinar series ini diselenggarakan untuk memenuhi amanah dari SK Rektor tahun 2021 yang berhubungan dengan mata kuliah, kurikulum mata kuliah potensi dan karakter mahasiswa, di mana salah satunya adalah karakter kewirausahaan. Nah, untuk di awal ini kita melakukan kegiatan webinar kewirausahaan, sasarannya adalah untuk mahasiswa baru. Namun, tidak menutup kemungkinan mahasiswa-mahasiswa yang sudah berkuliah sebelumnya, yaitu angkatan kakak tingkatnya yang lebih tinggi, juga diizinkan untuk mengikuti webinar ini. Namun, pada kesempatan siang ini, sasaran utamanya adalah mahasiswa Fakultas Pertanian. Maaf sekali lagi, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini tadi soalnya janjian dengan mahasiswa Fakultas Pertanian, jadi masih terngiang-ngiang. Teman-teman semua, Universitas Trunojoyo memiliki komitmen untuk menyiapkan mahasiswa selain dia nanti adalah menjadi profesional, dia juga menjadi seorang wirausaha. Di bawah unit penunjang akademik pengembangan karir dan kewirausahaan, teman-teman nanti akan dapat mengikuti berbagai macam kegiatan. Selain untuk job preparation, juga untuk terkait yang apa pengembangan kewirausahaan. Ada berbagai macam prestasi juga yang sudah diterima oleh fakultas kita, ada juga prestasi terkait pendanaan wirausaha, ada juga prestasi terkait dengan magang dan lain sebagainya. Pada tahun 2025 ini ada 4 kelompok mahasiswa yang mengikuti atau mendapatkan pendanaan kewirausahaan dari Dikti. Mungkin jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2024, 13 kelompok. Namun secara nasional kita juga tidak kalah dengan universitas-universitas lain karena memang secara nasional pendanaan turun ya. Kalau yang tahun 2024 itu ada 2.000 lebih kelompok mahasiswa secara nasional yang didanai. Pada tahun 2025 ini hanya 700 sekian ya yang didanai. Ada penurunan 60%. Nah, untuk adik-adik mahasiswa baru Universitas Trunojoyo Madura, jangan segan-segan untuk datang ke lantai 7 apabila ingin mengetahui ada kegiatan apa sih gitu ya di UPA PKK. Kita kantornya ada di lantai 7 gedung Geraha Utama atau adik-adik mengenalnya Rektorat. Nah, selain kita juga ada di gedung Rektorat ini, kita memiliki berbagai macam sosial media yang aktif, juga ada
channel di WA. Jadi silahkan mengikuti, jangan apa ya namanya ya, nanti biar nggak ketinggalan berbagai macam kegiatan. Untuk kegiatan mahasiswa baru ini ke depan selanjutnya adalah ada talent mapping. Talent mapping itu kita ingin mengetahui teman-teman kesiapan karir dan juga minat karir dari teman-teman semua. Dengan hasil talent mapping nanti kita UPA PKK dapat memberikan apa? Dapat memberikan pelatihan apa yang nanti cocok untuk adik-adik semua. Mungkin itu, selamat mengikuti webinar. Mudah-mudahan dengan webinar kali ini membuat adik-adik semuanya lebih tertarik untuk menjadi wirausaha. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Berikutnya, kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Sedikit pengingat untuk teman-teman peserta, apabila ada pertanyaan selama materi berlangsung, mohon dicatat terlebih dahulu ya. Nanti akan ada sesi khusus tanya jawab setelah pemaparan materi selesai, supaya acara kita terasa lebih interaktif. Kami mengajak teman-teman untuk menyalakan kamera selama pemaparan materi berlangsung. Baik, selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan secara singkat profil pemateri hebat kita kali ini, yaitu Kak Lailani Fitra Ramadhani. Halo Kak, Halo, apakah suara saya terdengar? terdengar. Oke, baik. Udah bisa saya mulai atau perlu ada pemaparan? Mau pemaparan lebih dahulu Kak. Bagaimana Kak kabarnya? Kenapa? Bagaimana kabarnya Kak? Baik, Alhamdulillah. Teman-teman gimana? Kak Vela Baik gimana? Kak, Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Oke, saya lanjutkan terlebih dahulu ya Kak. Baik. Nah, beliau ini merupakan lulusan dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Ilmu Komunikasi. Dia, maaf, beliau merupakan seorang profesional model dari tahun 2014 hingga sekarang. Beliau juga merupakan direktur dari PT Karya Sisa Sisa. Beliau juga aktif dalam mengikuti berbagai organisasi, salah satunya Chief Compartment Comparative and SMA Indonesian Young Entrepreneur Association atau HIPMI di Sidoarjo pada tahun 2024 hingga 2027 mendatang. Tidak hanya itu, beliau telah menorehkan prestasi luar biasa dengan menjadi Putri Indonesia DKI Jakarta 6 saat ini. Luar biasa kan teman-teman materi kita saat ini? Baik Kak, langsung saja kita akan mendengarkan materi dari Kak Lailani Fitra Ramadhani. Kepada Kak Laila Fitra Ramadhani, dengan hormat, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Kak Vela. Selamat siang teman-teman mahasiswa Universitas Trunojoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Universitas Trunojoyo Madura dan juga Ibu Dr. Mardia yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengisi materi pada siang hari ini. Senang banget bisa ketemu teman-teman mahasiswa baru di webinar siang ini dengan tema Explore, Innovate, Create, menyalakan semangat wirausaha sejak dini. Wah, ini keren banget ya temanya. Jadi, perkenalkan dulu, saya Lailani Fitra Ramadhani, Direktur PT dari Karya Sisa-Sisa. Sekaligus saya sedang mengemban tugas sebagai Putri Indonesia DKI Jakarta 6 tahun 2025. Hari ini saya ingin sharing perjalanan saya. Jadi, ini bukan sekedar teori ya teman-teman, tapi pengalaman yang nyata mungkin teman-teman bisa menginspirasi dari pengalaman saya ini untuk berani berwirausaha sejak dini. Mungkin Kak Vela bisa ditampilkan PPT saya yang dikirim ke Bu Mardia, biar teman-teman juga bisa ngelihat teman-teman mahasiswa barunya. Boleh dibantu ya? Minta tolong.
Kak Vela, saya boleh dibantu untuk membukakan PPT dulu? Iya Kak, sebentar ya Kak. Oke, siap. Oke, selagi dibantu bukain PPT-nya, sedikit cerita tentang siapa sih Lailani itu. Oke, nih, sebentar ya. Ya, oke, terima kasih. Boleh next? Oke, saya cerita tentang secara singkat sih, siapa sih Lailani itu. Kalau misalnya teman-teman nanti ketemu di jalan, ketemu di tempat kopi misal. Jadi saya itu besar dan lahir lahir dan besar di Sidoarjo tanggal 27 Januari 98. Jadi saya dulu sekolah di SMA 1 Gedangan dan melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Surabaya, jurusan Ilmu Komunikasi. Lebih dari 10 tahun saya aktif di dunia modeling. Kemudian saya mengikuti juga Duta Wisata Gu dan Yuk dan mendapat gelar Yuk Persahabatan. Lalu di tahun 2019 saya mencoba untuk mengikuti Putri Indonesia Jawa Timur dan alhamdulillah masuk top 5 dan mendapat gelar Putri Persahabatan. Nah, teman-teman, saya tuh punya mimpi berada di panggung besar Putri Indonesia. Dan itu saya mencoba untuk mewujudkan di tahun ini menjadi Putri Indonesia DKI Jakarta 6 tahun 2025. Sebelumnya saya juga mengikuti organisasi seperti dari Duta Wisata, Ikatan Alumni Putri Indonesia Jawa Timur, dan juga Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Cabang Sidoarjo. Jadi dari tahun 2021 saya sudah mengikuti organisasi tersebut. Di saat yang bersamaan juga saya juga membangun bisnis di bidang pengelolaan limbah industri non B3 melalui PT Karya Sisa-Sisa ini. Jadi 5 tahun terakhir saya mencoba menyeimbangkan antara karir di bidang publik dan juga di dunia bisnis kayak gitu teman-teman. Kenapa sih saya cerita ini teman-teman? Supaya teman-teman itu tahu bahwa tidak ada batasan untuk punya lebih dari satu peran. Jadi mahasiswa itu juga bisa belajar banyak hal sekaligus. Asalkan kita punya komitmen. Kayak gitu. Oke, boleh di slide lagi? Oke, jadi kalau ditanya apa sih hubungannya modeling Putri Indonesia dan juga bisnis, ternyata banyak banget loh teman-teman. Contoh dari dunia modeling itu saya belajar disiplin, percaya diri, dan juga network. Di dunia modeling itu nggak boleh ada kata telat. Seumpama kita dijadwalkan jam 7 datang, kita udah siap di venue untuk ready bersih, untuk prepare gitu. Nah, ini relevan juga buat teman-teman mahasiswa. Jadi kalau misalnya disiplin itu juga bukan cuma soal kehadiran kuliah, tetapi kita itu respect sama waktu. Jadi melatih diri untuk menghargai waktu orang lain supaya kita dihargain juga kayak gitu. Untuk percaya diri, model juga dibutuhkan kepercayaan diri. Teman-teman juga butuh percaya diri. Contohnya untuk saat presentasi, pitching ide bisnis kayak yang untuk dikti dari Bu Mardia sebutkan tadi. Jadi kuncinya itu teman-teman percaya diri ini nggak cuman bisa menyampaikan untuk komunikasi ke orang, tapi kita mempunyai eye contact tubuh yang tegak, tersenyum gitu. Jadi kita paham apa yang dijelaskan atau kita menjelaskan ke orang lain gitu. Jangan takut salah teman-teman. Gini, jadi kalau misalnya kita takut salah itu akhirnya kita nggak akan berkembang kan. Lebih baik tuh salah tapi belajar daripada kita diam nggak berkembang untuk diri kita sendiri kayak gitu. Nah, networking ini penting banget. Jadi kalau di dunia model itu kita nggak kerja sendirian. Ada fotografer, ada desainer, ada MUA, ada tim dari panggung gitu kan. Jadi semua itu butuh koordinasi. Nah, ini juga buat mahasiswa itu kalau misalnya networking kita bisa dapat dari organisasi, dari dosen juga, kepanitiaan, proyek-proyek kuliah gitu. Nah, networking ini kayak investasi jangka panjang ya kalau sekarang apa kita pelajarin gitu kan. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya sekarang punya organisasi ini nanti ikut organisasi pas waktu di kampus
Nah, kita nggak tahu ke depannya. Kalau misalnya ternyata, teman organisasiku ini bisa jadi partner bisnisku loh. Kita punya sesuatu hal yang sama, kayak gitu. Jadi dia di masa mendatang itu kita pasti butuh namanya networking gitu. Nah, kita pupuk dari sekarang, teman-teman. Gitu. Untuk Putri Indonesia sendiri, saya belajar banyak ya. Jadi waktu ikut Putri Indonesia, hal yang penting itu jangan takut ambil peluang yang pertama. Kadang itu kita mikir masih ragu karena merasa belum siap, masih minder, takut gagal gitu. Padahal peluang itu kayak pintu. Jadi pintu ini harus diketuk dulu baru kita tahu dalamnya kayak gimana gitu. Kalau misalnya teman-teman masih berdiam diri, masih takut, minder, masih banyak mikir, ya itu nggak bakalan bisa teman-teman berkembang gitu. Nah, Putri Indonesia ini juga menurut saya bukan kompetisi kecantikan juga, tapi adalah platform. Jadi platform untuk belajar, untuk mengenalkan diri ke khalayak gitu kan, untuk menunjukkan potensi yang kita punya. Itu juga menjadikan kita tampil percaya diri, disiplin, sekaligus memperluas jaringan gitu. Nah, mahasiswa sekarang kan banyak tuh kayak yang apa ada lomba, ada kompetisi startup gitu kan, ada beasiswa. Nah, kadang kan mahasiswa sekarang kayak udah nanti aja gitu, mikirnya masih gitu. Aku masih belum siap. Nah, yang penting itu berani coba dulu. Nanti kita belajar dan berkembang itu kan secara bertahap ya. Kita ada prosesnya gitu. Jadi nggak perlu teman-teman takut untuk memulai bisnis kayak gitu. Nah, untuk yang Putri Indonesia DKI Jakarta sendiri, ini kan emang mimpi saya kemarin. Jadi di panggung besar itu udah dari mencoba Putri Indonesia Jawa Timur tapi belum dapat place sehingga mimpi saya itu masih terpendam gitu. Nah, di tahun ini alhamdulillah saya dapat kesempatan dan peluang juga untuk menjadi Putri Indonesia DKI Jakarta 6. Di sana pengalamannya luar biasa banget. Jadi ketemu orang-orang inspiratif, belajar advokasi juga, belajar public speaking, networking itu juga masih ada gitu. Jadi tidak lepas dari networking dan juga branding. Semua itu nggak berguna kalau misalnya di panggung Putri Indonesia aja gitu kan. Tapi kita itu ketika bertemu di dunia nyata, terutama di dunia bisnis, itu sangat berguna banget gitu teman-teman. Oke, next. Boleh di slide lagi? Nah, sekarang saya cerita sedikit soal bisnis saya, PT Karya Sisa-Sisa. Kenapa sih namanya PT Karya Sisa-Sisa? Ini, karena saya percaya sesuatu yang dianggap sisa itu belum tentu tidak ada nilainya, teman-teman. Justru dari sisa itulah bisa lahir sebuah karya gitu kan. Jadi KSS berdiri ini karena saya melihat ada banyak industri yang menghasilkan limbah non B3, tapi pengelolaannya itu belum maksimal gitu. Padahal isu lingkungan sekarang kan jadi perhatian global ya, teman-teman. Nah, makanya saya ngelihat itu bukan hanya masalah, tapi juga peluang dan berbagai bentuk kepedulian lingkungan gitu. Jadi sejak tahun 2022 saya hadir dan kami memberikan solusi untuk mengelola limbah industri dengan cara yang lebih aman, lebih berkelanjutan, dan tentu saja punya value bisnis yang lebih gitu. Nah, sekarang PT Karya Sisa-Sisa mempunyai 2 cabang di Sidoarjo dan juga sekarang lagi pengembangan di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah juga kita sudah membuka lapangan pekerjaan hingga 20 orang lebih. Nah, ini tuh sebenarnya kalau dari bisnis kuncinya itu membangun kepercayaan dan juga komitmen. Jadi makanya pelajaran yang dari awal teman-teman di dunia mahasiswa dan saya kemarin pun memulai karir di modeling pas waktu sebelum mengikuti mahasiswa ini. Jadi dari SMP saya udah belajar kedisiplinan itu. Kayak gitu, teman-teman. Oke, boleh di next lagi. Oke, ini jadi inovasi dalam bisnis yang teman-teman tahu kan kayak teknologi harus canggih, terus abis itu apa kayak 5.0. Nah, sebenarnya inovasi ini itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang kita tahu gitu. Mulai dari sistem kalau yang di apa bisnis saya. Jadi saya mulai dari sistem pengelolaan limbah yang lebih efisien ya.
sekarang kami sedang mengarah konsep ke circular economy. Jadi di mana limbah itu dari industri bisa kita jadikan bahan baku industri lain. Sehingga industri yang kita jalani ini masih ada keberlanjutan untuk kedepannya gitu. Jadi saya juga membayangkan nantinya ketika ada sekarang digital platform, kita bisa memperbarui sistem seperti tracking limbah secara real time. Jadi inovasi itu kan selalu berkembang ya. Dan tugas wirausahawan seperti kita ini terus mencari cara-cara gimana supaya kita itu lebih efisien, lebih lebih ada value-nya gitu. Nah, sekarang PT Karya Sisa-Sisa sudah bekerja sama ya, lebih tepatnya dengan 10 pabrik di Sidoarjo dan juga ini lagi merambah di Sumbawa tersebut gitu. Dan ada 20 industri yang menjadi mitra kami juga. Oke, boleh di next. Nah, teman-teman, kenapa sih wirausahawan itu penting? Jadi gini, karena Indonesia itu kan sebenarnya lebih banyak anak muda yang mencari pekerjaan. Nah, pengennya kan sebenarnya di Indonesia ini ketika kita menciptakan pekerjaan untuk menekan angka bahwa, jadi kemarin tuh saya udah baca-baca, Menteri Koordinator bidang perekonomian itu bilang kalau misalnya angka saat ini tuh sekitaran 3% dari populasi kita di Indonesia. Nah, sedangkan di negara maju itu angkanya itu masih jauh. Nah, Indonesia ini ingin meningkatkan ke dari 3% menjadi 5% dari total populasinya. Artinya adalah peluang ini tuh masih terbuka buat teman-teman eh, pengusaha-pengusaha muda yang istilahnya kayak kita itu bisa loh membuka lapangan pekerjaan baru. Contoh halnya gini, kalau seumpama teman-teman setelah lulus kuliah. Nah, banyak kan yang mencari pekerjaan. Nah, disitulah challenging kita sebagai wirausahawan. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, bahwa keberanian itu dibutuhkan untuk kita bisa mencoba hal-hal baru. Kita mencoba mempelajari apa sih yang salah kayak gitu. Nah, di tahun ini, di tahun ketiga saya menjalani bisnis ini, saya belajar banyak banget terkait dunia bisnis gitu. Yang sebelumnya saya berada di dunia modeling itu sangat beda beda background gitu kan dengan dunia bisnis. Jadi ini salah satu challenging untuk saya juga gitu. Makanya kenapa saya menginspirasi teman-teman bahwa ketika kita berwirausahawan itu penting halnya untuk menjaga networking dan juga koneksi kayak gitu. Oke, boleh di slide lagi. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya sih, kenapa atau gimana caranya bisa jalanin karir sekaligus bisnis gitu kan? Karena kan sekarang masih saya menjalani di karir saya sebagai modeling ya. Jadi gimana caranya saya bisa ngejalanin ini? Jawabannya itu adalah manajemen waktu, disiplin, sama kita punya tim yang solid. Kayak gitu. Jadi saya pribadi itu masih tetap aktif di public figure, tapi saya juga mimpin di perusahaan. Caranya itu ya saya jadikan pengalaman satu bidang ini yang sebagai model, itu sebagai modal untuk di bidang-bidang lain. Jadi networking di Putri Indonesia saya gunakan untuk memperluas relasi bisnis, terus disiplin dari dunia model itu saya terapkan di dunia usaha juga. Jadi tidak menutup kemungkinan saya menjadikan ini sebagai ladang untuk saya belajar dan juga mengembangkan diri. Kayak gitu. Teman-teman di sini udah pada ngantuk atau masih mendengarkan saya nih? Oke, Masih. nextnya teman-teman saya izin minum dulu boleh? Si, Ya, Kak. boleh, boleh. Boleh Kak, boleh. Oke, Silakan, Boleh, Kak. silakan. Boleh. Masih semangat ini, Pak, Kak. masih semangat ya? Oke, siap. Ay, masih, Kak. Habis ini saya bakal ada kuis nih. Oke, terima kasih. Teman-teman, habis ini saya bakal ada kuis. Kalau misalnya teman-teman bisa jawab,
langsung buka buka eh, acungkan tangan gitu kan. Terus baru nanti Kak Vela yang milih siapa yang bakalan bakalan jawab gitu. Terus nanti bakalan dapat GoPay dari saya. Ada 3 pertanyaan, teman-teman bisa jawab biar teman-teman masih fresh gitu ya. Siang hari ini kan udah pada ngantuk gitu. Mungkin teman-teman di luar saya juga nggak tahu masih ada yang di rumah kah atau lagi di kafe kah gitu. Nah, ini biar menyemangati kalian juga untuk tetap berwirausaha karena wirausaha itu juga bukan perkara kita itu eh, apa ini modalnya itu harus gimana, tapi kita itu harus punya niat dulu. Kita harus melihat potensi atau enggak peluang dari sekeliling kita supaya kita akhirnya oh iya ya ada peluang bisnis di sini nih gitu. Jadi kita akhirnya tahu gimana caranya untuk menggait atau menggrab bisnis tersebut gitu. Kalau misalnya kita ngelihatnya jauh, kita kan bakalan susah ya untuk belajar gitu. Kalau misalnya kita udah ngelihat dari lingkungan kita, kita akan lebih cepat mencoba dan lebih cepat untuk mengerjakan bisnis tersebut gitu. Nah, Kak Vela boleh di next lagi. Ini kuisnya ya teman-teman. Boleh langsung acungin tangan, nanti Kak Vela yang pilih. Oke. Pertanyaan pertama Kak Vela boleh di slide lagi. Nah, nih, sebutkan tahun berapa PT Karya Sisa-Sisa berdiri. Saya. Kak Vela boleh dipilih siapa nih? Ada Kak Faiz atau Kak Altaf duluan tadi. Oh, salah Septiana juga ya. Ini mau langsung dipilih, Kak. Boleh, boleh. Langsung aja. Yang Altaf ini, Kak. Oke, Kak Altaf. Jadi jawabannya adalah kameranya boleh Terima kasih atas dulu nggak? kesempatan. Kameranya liatin dulu Terima dong kasih supaya atas kelihatan wajahnya nih, Kak Altaf. terima kasih atas Oke, kesempatannya. Jawabannya siap. adalah di tahun 2022, Kak. Siap, Pertama oke. itu ada di Sidoarjo, terus kedua merambat ke Sumbawa, Wih, NTB. keren. Oke, nanti Kak Altaf boleh chat ke Kak Vela ya, supaya Kak Vela bisa koordinasi dengan saya mungkin ya. Oke, yang kedua sekarang bisa ditampilin pertanyaannya. Sebutkan tahun berapa saya menjadi Yuk Sidoarjo Persahabatan. Ayo, ayo. Ada yang lain? Kak Faiz mungkin? Mungkin cuma Faiz saja, Kak. Oke. Kak Faiz boleh dibuka kameranya. Baik Kak, terima kasih Halo. izin menjawab ya Ya. Kak ya. Oke, ini untuk tahunnya itu dari 2016 sampai 2017. Oke, good. Terima Terima kasih Kak kasih. Faiz atas pertanyaannya. Atas jawabannya. Oke, nanti hubungin Kak Vela ya. Siap. Yang terakhir ini agak berat. Nggak berat sih. Maksudnya ini dari keseharian. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa melihat ini, oke boleh coba jawab gitu kan. Boleh ditampilin Kak Vela. Oke, nih. Sebutkan satu peluang bisnis dari masalah sehari-hari. Sorry. Yang bisa menjadi peluang. Sebutkan satu peluang bisnis dari masalah sehari-hari kalian yang bisa menjadi siapa tuh? Kak Willy, boleh Kak Willy? Willy, hai. Yang mana? Yang Kak Willy ngacungin tangan, yang ngomong siapa nih? Kak Rivaldo ya? Itu Kak. Oke, Kak Rivaldo boleh dinyalakan lagi mic-nya. Mungkin dijelasin dikit juga gimana bisnisnya nanti berjalannya, ide bisnisnya hingga perjalanannya gimana nanti pengennya di bisnis tersebut gitu.
Kak Jadi Rivaldo, tolong jelasin ke teman-teman nih. Jadi ide Haikal, bisnisnya gimana? Siapa sih yang? Oh, Haikal Kak. Haikal. Maaf, maaf. Ya, Maaf Kak Haikal. Oke. Kak Haikal boleh dijelasin sedikit. Jadi ide bisnisnya gimana? Nanti perencanaannya gimana? Bakal buka di mana gitu. aduh. Boleh, nggak apa-apa. Nah, Ini kan jadi namanya angan-angan ya. Kita kan ya Kak. belajar biar teman-teman juga ada semangat gitu untuk berwirausaha. Oke, boleh. Silakan. Jadi yang pertama itu poin yang paling kuat Mm-mm. sekali, jangan takut untuk ambil peluang. Tuh. Ya, dan mungkin dari kemarin tuh ada yang nawarin bisnis sa- tentang produk dan eh, dari kemarin tuh kebingungan buat ngikut apa enggak, soalnya modal di awal itu sangat besar. Oke. Terus mungkin itu salah satu peluangnya, jadi mungkin tuh kedepannya mungkin saya akan mengikuti bisnis tersebut agar bisa bisa buat uang jajan sendiri, bisa menghasilkan sendiri, begitu Kak. Oke, siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terus bisnisnya apa? Produknya Apakah apa kira-kira yang tadi yang mau di apa ini mau diambil itu produk apa, penjualan apa gitu. itu herbal buat kayak nurunin berat badan, buat naikin berat badan, atau buat muka gitu? Oh, berarti lebih ke produk kesehatan ya? Ya Kak, cuman itu produknya sudah terkenal di seluruh dunia. Oke, siap. Terima kasih Kak Haikal. Jadi Ya sebenarnya Kak. gini teman-teman, jangan pernah takut dengan modal yang besar, teman-teman. Kalaupun sederhananya gini, kalau apa sesimpel teman-teman berpikir untuk uang jajan deh. Nah, yang penting kita berani memulai dulu. Gimana modalnya? Ya, ketika teman-teman mengambil bisnis tersebut, nah teman-teman godok dulu nih, kayak brainstorming dulu. Ini nanti pangsa pasarnya akan kemana? Terus abis itu apa penjualannya kemana nanti gitu. Nah, kita ketika punya dan tahu arah dan tujuan bisnis tersebut, kita bisa ada namanya investor. Nah, makanya teman-teman sekarang jangan pernah takut, jangan pernah apa gagal untuk mencoba karena semua itu berdasarkan dari proses. Saya pun juga sebelumnya berdasarkan dari proses gitu. Jadi saya juga kemarin belum ada modal yang sebesar itu gitu kan. Tapi ketika saya mencoba untuk memulai, nah ya ini akhirnya menjadi sebuah peluang dan bisnis yang yang saya jalani sekarang. Itu sih teman-teman. Oke, boleh slide selanjutnya. Oke, nih terima kasih teman-teman. Jadi eh, pesan dari saya ini sih, ambil peluang meskipun kamu belum lah, aduh, ambil peluang meskipun kamu merasa belum siap karena kesempatan itu nggak bisa kita tungguin gitu ya. Kita yang menggrab atau mengambil kesempatan itu kayak gitu teman-teman. Kalau ada yang mau connect atau diskusi lebih lanjut, bisa hubungin saya di IG saya. Ini Laila Lani F gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tanya-tanya, kalau misal pengen teman-teman ngajak ngopi gitu kan, aku bisa open juga gitu. Terima kasih atas kesempatannya. Salam hangat untuk Universitas Trunajaya Madura. Mungkin bisa lanjut lagi ke Kak Vela. Baik, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak Lailani, atas Ya. penyampaian materi yang sangat luar biasa ini. Selanjutnya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat ya. Baik, boleh terlebih dahulu Imam Mabruri. Atau pertanyaannya boleh lisan nggak apa-apa.
Dipersilahkan sih. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan Kak, nama saya Imam Nururi. Saya dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian angkatan 2023. Di agribisnis itu Kak, kita diajarkan terkait pemberdayaan masyarakat lahan kering, di mana di Madura ini terkenal sekali dengan lahan kering dan juga pesisir atau banyak peluang lah di dua isu tersebut. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana konsep KWU ini bisa diterapkan sebagai tema atau terhadap isu masyarakat pesisir dan lahan kering itu? Mungkin itu saja. Lahan keringnya ini hasilnya apa, Mas? Apa yang Eh, diberdayakan? Kalau dari pesisir dulu ya Kak, di pesisir itu mungkin kayak banyak hasil-hasil tangkapan ikan, terus limbah-limbah kayak bukan limbah sih, kayak kalau di Madura itu rumput laut, kalau di eh, lahan kering itu mungkin kayak tanaman atau budidaya atau varietas yang memang betul dapat ditanam di lahan keringnya. Oke, jadi kalau misalnya di pesisir sih sebenarnya kalau saya ngelihat ya dari sih boleh ekspor sih. Jadi ada temen Mohon maaf Kak. suara saya masih ada, tiba-tiba ketutup tadi. Aman ya? Udah aman, Kak. Sampai tadi. Nah, seumpama kayak pengelolaan apa ini budidaya lele gitu. Jadi kemarin itu pas waktu saya ke Sumbawa juga ada lahan kering yang apa akhirnya digunakan oleh penduduk setempat itu budidaya lele atau enggak budidaya apa ini namanya ikan mujair gitu. Jadi sebetulnya ketika untuk digunakan budidaya itu kan kita butuh apa kayak lahan yang luas gitu kan untuk apa ini kolamnya gitu. Jadi mungkin Mas siapa tadi namanya? Mas Imam ya. Mas Imam bisa coba pelajari untuk budidaya lele dan juga ikan mujair tersebut. Karena kalau misalnya lahan kering kan kita cuman istilahnya kalau misal kita ada kolam lagi sehingga kan lahan tersebut bisa dimaksimalkan gitu ya. Itu mungkin Mas. Baik, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Apakah teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Teman-teman, maaf ya, saya menjawab sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan saya juga. Mungkin teman-teman juga bisa apa ini namanya belajar juga dari Google ataupun dari teknologi yang bisa sekarang teman-teman apa ini coba untuk mencari tahu gitu kan. Karena kalau misalnya lahan kering kan sebenarnya saya juga belum pernah tahu nih gitu. Terus abis itu kalau ngelihat dari saya kemarin kunjungan kerja itu pas ke sana ya memang ada lahan yang kosong juga gitu untuk uh, dibuat bisnis gitu kan. Sebenarnya bisnis ya saya kembali lagi bilang ketika
di daerah kita yang atau enggak di daerah kita atau dari teman-teman lingkungan kita gitu kan yang bisa kita lihat peluangnya ya kita bisa langsung mencoba untuk itu seumpama nih jualan makanan itu kan juga istilahnya peluang bisnis juga gitu kan terus abis itu kita ngelihat apa kita punya potensi apa sebenarnya ketika saya menjadi model itu juga sebuah potensi yang istilahnya menjadi profesi gitu kan. Jadi ketika awalnya saya punya pengalaman dan ingin mencoba hal-hal baru gitu. Nah, ketika dari situ ya akhirnya jadi profesi saya gitu. Oke, mungkin ini ada yang bertanya lagi. Halo Kak, saya Aisyah. Mau nanya bagaimana pendapat Kakak jika kita sudah ada ide terkait bisnis dan setidaknya itu sudah mendapatkan validasi dari beberapa pihak. Kalau itu potensial untuk dijalankan, tapi karena kita sendiri belum mampu menjalankan itu, lalu semisal ide itu kita keep untuk tahun berikutnya atau beberapa waktu lagi, apakah itu relevan atau gimana? Halo Kak Aisyah, ide bisnisnya kira-kira ide bisnis apa itu Kak Aisyah? Keren banget loh, udah apa ada kepikiran dan istilahnya udah beberapa pihak itu udah mendukung. Kayak istilahnya gini, semesta itu sudah mendukung kamu gitu kan. Jadi ya gandeng profesional. Kalau saran saya, mending jangan menunda. Karena kalau menunda kan, istilahnya kalau Kak Aisyah udah punya ide nih, terus ketika Kak Aisyah ketemu temen, akhirnya cerita dan segala macam, akhirnya temen yang nge-grab itu duluan gitu. Akhirnya Kak Aisyah nggak bisa dapat apa kesempatan yang emas itu dulu gitu kan. Makanya kalau dari saya lebih baik dicoba dijalanin dulu. Apapun hasilnya nanti proses yang akan menjawab gitu. Waktu juga itu juga penting gitu. Ketika Kak Aisyah misal ide itu udah divalidasi gitu ya beberapa pihak. Ternyata Kak Aisyah bikin nih apa ide bisnisnya gimana. Terus abis itu pitching mungkin sama dosen Bu Mardia mungkin bisa membantu gitu kan. Kasih masukan. Nah, ketika sudah seperti itu ya langsung gas aja kalau kata saya gitu kan. Itu sih Kak Aisyah. Mungkin jawaban saya ada yang kurang ini. Kak Aisyah bisa open mic nggak apa-apa. Sekalian ngobrol. Mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya. Izin bertanya Kak. Ini dari Kak Faiz. Gimana cara kita menyimbangi antara karir dengan berwirausaha? Dan bagaimana cara kita dapat mengetahui passion kita? Kalau ditanya gimana cara mengimbangi antara karir dan berwirausaha, kalau saya sendiri, karir itu kan apa kalau saya di dunia profesional model ya, itu kan juga jangka panjang kan, berwirausaha juga jangka panjang. Jadi kita harus tahu dulu apa sih yang kita suka. Why-nya kita harus tahu dulu. Why dan apa yang kita suka. Ketika kita udah tahu apa yang kita suka dan kenapa kita harus mengambil langkah itu, kenapa kita harus apa memilih jalan itu. Kayak kemarin kan sebenarnya saya juga nggak tahu itu dunia model itu apa gitu. Saya kan berawal dari lomba-lomba gitu kan. Itu kan juga suatu proses dan pembelajaran yang cukup lama gitu. Saya 10 tahun. Nah, akhirnya saya dapet oh nih passion saya ternyata di dunia entertain gitu kan. Nah, ketika jalan ini diimbangi dengan saya berorganisasi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di kampus ada organisasi, boleh ikut atau enggak ada organisasi di luar. Saya juga ikut komunitas pegiat nasi bungkus Surabaya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau ikut kita setiap Kamis. Nah, itu juga membuka peluang akhirnya ketemu teman-teman baru gitu kan. Akhirnya tahu, oh ini bekerja di bidang ini nih. Oh ini punya usaha nih gitu. Jadi kan kita sharing itu lebih enak gitu. Itu sih. Kalau cara ngimbanginnya gimana? Ya cara ngimbanginnya harus tahu manajemen waktu sih. Sebenarnya kalau misal kita dari hari Senin sampai Jumat kita harus
apa ini berwirausaha dulu, terus habis itu Sabtu Minggu kita kerja lain gitu, ngambil kerjaan lain gitu. Menurut saya bisnis itu nggak berhenti dengan bisnis keluarga yang udah ada misalkan. Terus jangan lupa juga teman-teman buat bikin inovasi. Jadi never stop learning. Itu yang paling penting. Kalau ada bisnis keluarga ya coba lakuin pengembangan, terus inovasinya gimana. Misal ya lakuin hal-hal kecil seumpama udah ada apa ini bisnis keluarga, misal mie ayam gitu kan. Nah, ya udah ketika usaha mie ayam ini gimana sih caranya untuk apa misal dimasukin ke Instagram kayak atau ke apa platform-platform yang istilahnya membuat apa kayak Grab gitu-gitu seumpama mie ayamnya konvensional ya orang-orang nggak tahu nih gitu. Jadi teman-teman bantu dari situ. Kayak mungkin itu teman-teman dari siapa Kak Faiz. Halo Kak, perkenalkan saya Aziza izin bertanya apakah jika kita sudah memiliki small business dari keluarga. Oh ya itu tadi lanjut ke dari obrolanku tadi ya. Jadi emang ya harus kita lanjutkan atau mencari alasan baru mengenai bisnis. Nah, kalau saya pikir saya ya benar tadi. Jadi tetap dilanjutin, ngelihat potensi apa yang bisa dikembangkan dari bisnis keluarga tersebut. Gitu. Itu sih. Kalau misalnya teman-teman bikin baru lagi, akhirnya eh, akan apa ya lebih susah gitu kan dari teman-teman. Sebenarnya usaha ini sudah ada, teman-teman tinggal ngelihat dari apa ini kekurangannya apa, terus pakai SWOT lah, SWOT itu loh. Jadi strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, threats-nya apa gitu. Bisnis itu cuma 4 ini. Jadi ketika teman-teman udah belajar SWOT ini, teman-teman akan bisa mendelegasikan nih, oh ini nih kurangnya, oh ini kekuatannya di sini nih gitu. Misal cita rasa yang enak gitu. Terus habis itu kita, misalnya usaha mie ayamnya ya, seumpama nih. Maksud usaha mie ayamnya itu udah berdiri lama sejak tahun 80-an gitu. Jadi itu adalah branding-branding yang harus kita apa keluarkan gitu. Itu sih teman-teman. Oke, Kak Nurul Sofiana. Halo Kak, salam kenal. Saya Sofi. Saya penasaran tentang dunia bisnis. Tadi Kakak sempat bilang kalau dunia bisnis itu sangat berbeda dengan modeling. Nah, saya jadi ingin tahu sebenarnya seperti apa dunia bisnis itu. Apakah ada hal-hal sempat bikin Kakak terkejut di awal? Em, Bisnis itu sebenarnya tuh the point sih. Jadi kayak jangan lupa bisnis itu harus berdasarkan pada hitungan gitu kan. Kalau di dunia modeling itu kan kita punya apa passion ya, istilahnya kayak peran gitu. Kita udah ada naluri gitu. Nah, kalau misal di dunia bisnis ya tetap kita harus punya naluri kewirausahaan pertama. Terus habis itu kita harus belajar gimana sih cara berhitungnya gitu. Seumpama nih kayak harga belinya segini nih, terus habis itu nanti operasional gini, operasional, terus habis itu untungnya segini kayak gitu. Jadi kalau di dunia entertain itu lebih ke kreatif gitu, kreativitas ya atas atas diri kita sendiri. Kayak mungkin materinya yang sebelumnya tadi Pak Toriki ya. Nah itu kan menjelaskan how to sell yourself. Nah itu lebih tepatnya ke apa dunia model gitu kan, entertain, how to sell yourself. Jadi kita punya background, kita punya apa ini punya bakat dan minat gitu kan yang kita keluarkan ya sehingga kita bisa mendapatkan jalan dari eh, minat bakat yang kita punya. Nah, sedangkan bisnis kan memang kita butuh modal, kita butuh berpikir, kita butuh apa hitungan. Kalau misal kaget ya karena background saya di dunia ilmu komunikasi gitu kan. Jadinya akhirnya saya belajar cara hitung-hitungannya bisnis itu gimana, model bisnisnya gimana, cara marketingnya gimana, kayak gitu sih. Itu mungkin Kak Nurul Sofiana. Terus ada yang nanya lagi, Kak izin bertanya dari Kak Ali. Dalam era AI dan digitalisasi, apa keterampilan manusia yang masih menjadi kunci agar seorang wirausahawan tetap unggul? AI ya, saya rasa sampai di hari ini,
SDM dalam wirausaha itu kunci sih, karena ada kan eh, ada karena SDM-nya mungkin kurang gitu ya. Akhirnya mungkin dengan adanya AI ya membantu kita untuk lebih, oh iya, bisa mengarahkan gitu. Jadi AI ini juga sebenarnya membantu kita juga, tapi ya kita harus bijak sih untuk menggunakan. Karena pun kalau misalnya seumpama ide pitching bisnis gitu kan, nah kan ada konsep-konsepnya dan segala macam. Kita bisa dibantu gitu kan dengan adanya teknologi. Tapi kan kita juga harus menyesuaikan di lapangan itu seperti apa gitu. Makanya saya bilang bijaknya adalah kita harus pinter-pinter lah menyerap ilmunya, menyerap bagaimana yang di dunia nyatanya kayak gitu. Karena kan kalau misal di teknologi dan dunia nyata kan bisa apa kayak menyesuaikan gitu ya harusnya itu mungkin kali ada feedback nggak? Oke, Kak, lanjut ya Kak Willy. Halo Kak, saya Willy, izin bertanya. Nih, bisa minta tips untuk kewirausahaan dari soal pemasaran dan bagaimana mendapatkan modal. Untuk mencari modal, apa perlu mencari mentor dulu atau mencari investor? Dan apakah sepenting itu Kak tentang personal branding? Pertanyaannya banyak ya ini ya. Sebentar, saya jawab dari awal dulu. Untuk kewirausahaan dari soal pemasaran. Sebentar. Kalau misalnya modal itu sebenarnya banyak. Karena ya dari saya sebutkan tadi 3% dari populasi Indonesia itu kan orang-orang juga udah berwirausaha dan berbisnis ya. Jadi dan ada juga perbankan gitu. Jadi kalau di apa ini kampus yang tadi Ibu Dokter Mardia sebutin ada namanya Dikti yang melakukan pendanaan. Nah, itu kan juga kita bisa mendapatkan modal. Yang penting istilahnya kita itu berwirausaha, tahu idenya apa, poin-poinnya apa gitu. Nah, untuk pemasaran sendiri, pemasaran itu sebenarnya banyak dari ketika produk yang tadi Kak Haikal bilang gitu. Jadi ketika produk itu kita misalnya nih pengen fokus nih jualan produk. Nah, kita lihat jualan produk ini nanti pangsa pasarnya kemana dulu nih. Kita harus ngambil mengambil di mana istilahnya kayak orang-orang yang bergerak di bidang itu gitu loh. Jadi kayak mencari komunitas kayak gitu. Jadi kita juga apa pemasaran itu nggak melulu tentang jualan produk juga kan. Ada yang pemasaran tentang jasa gitu kan. Itu sih. Untuk mencari modal, apa perlu mencari mentor? Kalau saran saya, mentor itu juga bagus ya, karena kalau misal ada mentor bisnisnya akan membantu kita juga, jadi lebih gampang dan lebih kita bisa apa ini tukar pikiran gitu kan. Jadi kalau misal sharing sama ada mentor bisnisnya itu mungkin lebih mudah gitu. Itu sih. Oke, mungkin pertanyaannya banyak banget. Aku sampai bingung. Nanti boleh kita ngobrol aja deh. Boleh ini apa ngobrol di Instagram atau kita ketemu misal gitu, Bu Mardiah ya. Kak Sela mungkin boleh dibantu. Baik, Kak. Kak Vela nanti yang bertanya ini ya, apa namanya Izin bisa minum dulu boleh ya? boleh boleh minum dulu. Pada Pak Riza yang mau raise hand juga tuh loh, ya. Oke, Assalamualaikum. Saya belum masih minum. Wah, siap. Salam. Halo Pak Reza. Nah ini Pak Reza ini juga salah satu teman HIPMI saya dari 2021 ya Pak kita ketemunya ya. Siap. Hingga sekarang alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada Kak Lani sudah menyempatkan waktu untuk menjadi apa namanya penyemangat lah, motivasi buat adik-adik mahasiswa semester awal di Universitas Roja Ya. Madura. Iya,
Mungkin Ya, bisa terima kasih juga membagikan. Pak Reza atas kesempatannya. Kemarin dadakan, nggak dadakan juga sih, udah di planning gitu kan. Alhamdulillah saya bisa ngisi di webinar ini. Seneng sih bisa sharing sama teman-teman. Banyak juga yang ikut. Happy rasanya. Iya, siap, siap, siap. Mungkin bisa dikasih tips and trick ya. Nanti setelah lulus kan kuliah itu insya Allah cepet ya, 4 tahun nggak terasa gitu. Nanti supaya lulus itu ya minimal seperti Kak Lani itu gimana ya caranya ya gitu. Sukses Kak Caranya Lani untuk itu. apa? Gimana nih? Ya, kalau tips and tricksnya ya udah saya sebutin beberapa kali tadi ya, Pak. Jadi ketika peluang itu ada, teman-teman, ya mungkin di dunia apa ini perkuliahan itu kan pasti akan banyak ketemu orang. Makanya organisasi di perkuliahan itu juga penting. Ketika nggak punya modal di perkuliahan aja udah ada pendanaan gitu kan dari Dikti. Makanya se sebaik-baiknya ketika kita berkuliah itu, apalagi di semester awal gini, ya udah cari temen yang banyak. Kita bisa ikut komunitas, ikut organisasi. Jadi jangan mikir sempurnanya dulu gitu loh teman-teman. Mulai dari hal kecil, coba dulu diperbaiki gimana. Nanti ketika teman-teman sudah mencoba itu pasti akan teman-teman tahu oh ya seperti ini ya apa dunia bisnis gitu. Oh, aku punya passion di sini ternyata aku bisa nih apa dijadikan lahan atau ladang untuk pendapatanku gitu kan. Kan intinya cuman kita itu apa ya kalau misalnya hidup kan kita butuh penyemangat, kita butuh why-nya kita itu apa gitu kan. Jadi kalau misalnya kita udah ketemu why-nya dari diri kita sendiri, apa yang kita tuju itu pasti kita mau kok berkembang gitu. Makanya sampai di hari ini saya juga masih belajar gitu. Jadi teman-teman jangan jangan bosen, jangan apa ya, jangan bosen, jangan luput dari kayak kata belajar itu. Apalagi kalau misalnya pas waktu kuliah itu kan kadang teman-teman, aduh males deh, aduh ngantuk gitu kan. Nah, itu sebenarnya dari hal-hal kecil itu udah kita harus disiplin gitu sih. Itu Pak Reza mungkin. Mungkin bisa diterima ya Keren, teman-teman ya. keren. Keren, keren, Terima keren, kasih. keren, keren. Oke, thank you. Terima kasih juga. Oke, bisa dicukupkan terlebih dahulu untuk pertanyaannya. Untuk ingin bertanya selanjutnya bisa ke sosial medianya Kak Lailani ya. Betul. Bisa follow boleh, nggak apa-apa nanti. Kalau misalnya teman-teman DM, ntar aku follow back. Kalau nggak DM, aku nggak tahu soalnya teman-teman. Kadang kan banyak ya yang nge-follow, cuman kan nggak jelas gitu kan. Makanya itu pun juga istilahnya kalau misal dari value diri kita sendiri ya. Username Instagram itu dari nama kita sendiri itu istilahnya personal branding yang ingin kita tunjukkan ke orang-orang itu gimana. Itu sih. Kalau misal tadi ada mungkin aku kelihatan pertanyaan apa gimana cara tahu passionnya itu ya kita juga branding dari Instagram itu karena Instagram sekarang kan istilahnya kayak CV kedua kita gitu kan. Terlepas dari ada CV yang biasa kita kirim ke perusahaan atau apa gitu ya. Nah, Instagram itu juga mempengaruhi dari kita ketemu dengan orang dan juga networking gitu. Itu sih. Terima kasih ya teman-teman sudah meluangkan waktunya juga. Semangat buat para mahasiswa Universitas Trunojoyo selalu memberikan yang terbaik untuk diri sendiri, untuk universitas dan untuk lingkungan sekitar. Selamat siang. Terima kasih banyak ya sama teman-teman atas antusiasnya dalam berdiskusi dan bertanya. Sebelum kita tutup acara pada hari ini, izinkan saya menyampaikan secara singkat inti dari materi yang sudah kita pelajari bersama. Kesimpulannya yaitu materi hari ini mengajarkan kita bahwa semangat wirausaha harus dinyalakan sejak dini karena peluang tidak datang dua kali. Dari perjalanan narasumber kita bisa belajar bahwa keberanian, kepercayaan diri, disiplin, dan jaringan yang luas merupakan kunci penting dalam membangun karir maupun usaha.
Melalui pengalamannya di dunia modeling hingga mendirikan perusahaan pengelolaan limbah yang kini bermitra dengan banyak industri, kita bisa melihat bagaimana inovasi dan kepedulian lingkungan dapat menjadi dasar bisnis yang berkelanjutan. Wirausaha bukan hanya tentang mencari keuntungan, tapi juga tentang mencari peluang, menciptakan solusi, dan memberi dampak positif. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap dari kita memiliki potensi untuk berinovasi, berkreasi, dan berkontribusi sejak awal perjalanan kita. Baik, selanjutnya penyerahan sertifikat secara virtual pada pemateri kita sebagai bentuk apresiasi atas ilmu dan pengalaman berharga yang telah dibagikan. Kepada operator, dipersilahkan untuk menayangkan sertifikat di layar. Terima kasih. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Lailani Fitra Ramadhani atas kesediaannya hadir dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat ini. Baik, hadirin sekalian, sebelum kita benar-benar menutup acara hari ini, mari kita lakukan sesi dokumentasi bersama terlebih dahulu ya. Kepada seluruh peserta, mohon untuk menyalakan kamera sejenak. Operator akan membantu menghitung dan mengambil dokumentasi. Baik. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Cukup. Dan kami mohon kepada teman-teman untuk tidak meninggalkan room Zoom terlebih dahulu ya. Karena setelah sesi dokumentasi akan ada presensi yang perlu diisi sebagai tanda kehadiran. Teman-teman dipersilakan untuk mengakses link presensi yang sudah dibagikan di kolom chat Zoom ya. Kami berikan waktu sejenak untuk mengisinya. Yang sudah isi bisa ketik sudah di kolom chat Zoom. Kak Vela, saya izin live dulu. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Reza, Bu Mardiah. Selamat siang, teman-teman. Terima kasih. Iya, makasih. Terima kasih, Kak. Ya. Iya, Kak. Makasih, Kak.